You'll see the difference now if we change it. Wah, itu tanaman apa, Kak? Ini tanaman pakcoy, Kak. Tanaman pakcoy yang ditanam melalui budidaya hidroponik. hidroponik. Kan bicarain soal hidroponik ya, Kak ya. Ada tanaman apa aja nih, Kak, yang dibudidayakan oleh hidroponik? Kalau sekarang ini kita lagi budidaya beberapa tanaman tuh, diantaranya ada pakcoy, terus ada seledri, terus ada bayam merah, bayam hijau, terus kemudian juga ada selada. Oke, ini berarti pakcoy ini sudah umur siap ditanam ya, Kak? Siap di apa namanya? Panen. Dipanen, dipanen, ditanam mau ngulangin lagi dong ya. Berarti ciri-cirinya apa nih, Kak, terkait hal yang sudah bisa dipanen dari pakcoy? Kalau ciri-ciri dari fisiknya aja ya, Kak, ini daunnya ini udah terlihat lebar, terus hijau seperti ini, terus kemudian dilihat dari batangnya, terlihat batang itu sudah lebar, kemudian berair gitu, Kak. Aku sih ngeliatnya emang hijau semua gitu kan. Kalau ngeliatnya warna-warni ngeliatnya dia gitu. Ih, bisa aja gitu kan. Nah, selanjutnya ini mau diapain, Kak, setelah dipanen? Nah, biasanya setelah dipanen tuh kita dikemas. Jadi kita ukur dulu. Biasanya kita ngejualnya itu per 250 gram. Ini berarti udah melalui proses pengemasan ya, Kak ya? Iya. Proses pengemasan pertama kali itu yang dilakukan apa? Penimbangan. Iya, penimbangan. Penimbangan berat dari pakcoynya. Iya. Ini mempengaruhi untuk penjualan juga. Iya, betul, Kak. Kak, ngebicarain soal hasil tanaman nih ya, Kak ya. Ini tuh mau dijual, terus nanti selanjutnya bakalan ada penanaman lagi atau gimana? Iya, benar. Setelah kita menjual nih, setelah panen, biasanya kan semua instalasi ini kosong ya. Kemudian kita bersihkan, kita pembibitan ulang gitu. Untuk nantinya ditanam kembali, seperti itu, Pak. Untuk saat ini ada pemesanan nggak, Kak, terkait hasil tanaman ini gitu? Untuk pemesanan, alhamdulillah, karena sebelumnya kita udah pernah ada expo ya. Nah, di expo kemarin tuh kita sistemnya PO, karena kan ini belum panen kan. Jadi kemarin tuh sudah ada beberapa yang pesan dari mahasiswa maupun dari dosen. Kak, prosesnya setelah ditimbang lalu dimasukkan ke dalam plastik, ini ada plastik khususnya nggak, Kak? Kalau dari kita sih nggak ada, Kak. Ini kita pakai plastik biasa, yaitu plastik mika. Kemudian nanti biasanya di depannya tuh kita tempel pakai logo kita sendiri. Oke, lalu di krep ya, kayak biar nggak kemana-mana ya? Iya, betul. Setelah itu nanti dari sini masa penyimpanan selama dalam plastik itu kira-kira bertahan berapa lama, Kak? Kalau biasanya dari pembeli juga, dari respon pembeli, biasanya mereka tuh nyimpen di dalam kulkas. Itu bisa sampai 1 minggu, bahkan sampai 2 minggu itu bisa tahan. Berarti keunggulan dari budidaya hidroponik ini ada perbedaan nggak, Kak, dibandingkan budidaya yang lainnya? Iya, ada, Kak. Karena bisa dilihat ya di bawah, di akarnya. Jadi di akarnya kita membungkusnya masih terdapat ini media tanamnya, yaitu rock wool. Nah, jika rock woolnya masih ada di sini, itu tanamannya akan tetap segar, Kak. Seperti itu. Jadi walaupun disimpan bukan di suhu dingin, kulkas ibaratkan suhu dingin ya, Kak ya. Jadi dia disimpan biasa saja masih bisa bertahan. Iya, masih bisa bertahan. Jadi keunggulan dari hidroponik adalah ada rock woolnya ini. Iya, ada rock woolnya ini. Terkait dari penjualan, tadi kan Kakak sistemnya sudah ada yang PO juga ya, Kak ya. Nah, selain dari PO, siapa tahu dari teman-teman Sobat Ubis ada yang mau mesen, itu kemana tuh, Kak? Atau ada bazarnya? Ya, kalau dari kita nih untuk waktu dekat ini, insya Allah kita bakal ikutan pameran ya yang diadakan sama Unkirta, yaitu Disnatalis. Itu di tanggal 12 sampai 14 Oktober. Itu insya Allah kita buka ini stand gitu di sana. Dan mungkin dari Sobat Ubis juga ada yang mau mesen secara online gitu ya. Oh, ada penjualan secara online-nya juga? Iya, betul. Di mana tuh, Kak? Itu bisa melalui WhatsApp bisnis ataupun Instagram, dan satu lagi itu ada web
website. Websitenya Iya. juga nanti kita taruh di bawah sini ya teman-teman ya, untuk bisa memastikan teman-teman klik dan langsung order ya Kak ya. Untuk saat ini tanaman apa saja yang ready selain tadi pakcoy? Kalau yang ready sekarang nih bisa dipanen itu ada sawi, kemudian ada bayam merah, Oh ada bayam. bayam hijau, kemudian ada kangkung juga, dan ada seledri. Berarti sekarang untuk pengemasan selanjutnya bakalan ada bayam ya Kak ya, sama teman-teman yang Iya. lain ya. Iya, ini lagi panen lagi untuk sawi. Untuk oh ini sawi. Oke. Tadi ngebicarain terkait perlombaan yang sudah disinggung sama dosen pembimbing kita kalian teman-teman gitu kan, oleh Bu Pipit. Prosesnya bagaimana tuh Kak? Mulai dari persiapan perlombaan apa saja yang harus dipersiapkan selain tim yang solid ya Kak. Anggota ada Ada 5 orang. ada 5 orang. Disebutin boleh siapa aja namanya? Iya. Pertama ada saya sendiri, Angelina, itu sebagai ketua. Kemudian ada 4 anggota saya, itu yang pertama ada Rani Mahadika, kemudian ada Nurgina Anila, kemudian ada Rizka Habibah, dan ada Ayu Oktavia. Nah, dari kami semua ini dari jurusan pendidikan biologi dengan 2 angkatan yang berbeda, 2 angkatan yang berbeda, angkatan 19 dan 20. angkatan 2019 dan angkatan 2020. Balik lagi terkait proses sebelum mengikuti perlombaan, hal apa aja yang harus dipersiapkan gitu Kak? Iya, jadi perlombaan ini kan batasnya bulan Mei ya. Jadi kita itu udah nyiapin proposalnya itu dari bulan Maret, Kak. Maret akhir itu kita udah siapin untuk penyusunan proposal, karena syarat untuk mengikuti perlombaan ini salah satunya mengajukan proposal di website P2MW. Dan di proposal ini isinya saat kami garap itu diantaranya ada seperti biasa ya, latar belakang seperti itu. Terus kemudian ada, karena kita terkait wirausaha juga, itu ada seperti cash flow, laba rugi dari usaha kita seperti itu. Sudah diperhitungkan dan dipersiapkan gitu Iya, ya, betul. terkait proposal. Nah, terus selanjutnya setelah proposal teman-teman lolos, ada tahapan apa lagi melalui proses untuk keperlombaan P2MW ini? Iya, setelah proposal kami lolos, ini kan kami didanakan gitu ya Kak. Nah, uang ini tuh kami gunakan sesuai apa yang kami ajukan gitu di websitenya. Jadi saat cair itu sekitar bulan Juli, itu kami ada kegiatan diantaranya mentoring, kemudian monitoring evaluasi bersama dosen pembimbing dan pihak koordinator universitas. Oke baik, terkait tahapan tersebut, hal apa aja sih yang menurut teman-teman ini sulit untuk dilaluin gitu terkait tahapan ya Kak ya? Ya. Untuk tahapan ini yang dirasa sulit ya dari pengalaman kami tuh di bagian monitoring dan evaluasi sih. Karena kan ini kita diamanahkan untuk benar-benar memakai betul ya uang yang diberikan dari kementerian. Jadi saat monitoring evaluasi ini memang kita harus betul-betul menyampaikan apa yang sudah kami gunakan gitu dana ini. Oh gitu. Ngebicarain soal perlombaan lagi nih ya Kak, untuk outputnya dari perlombaan ini ada apa Kak? Jadi output dari perlombaan ini, karena kita memang dikasih pendanaan ya Kak, dana hibah. Jadi kita dikasih dana untuk pengembangan produk greenhouse ini. Nah, pengembangan produk greenhouse ini dapat kita tanggung jawabkan melalui laporan yang nantinya kita submit di website P2MW itu. Oke, berarti terkait kegiatan P2MW ini setelah adanya pelaporan, ada kegiatan apa lagi tuh Kak di P2MW ini? Jadi dalam waktu dekat ini, kira-kira bulan November nanti, kita ada expo di Surabaya. Kisaran mungkin nanti di Surabaya ya Kak. Untuk saat ini nanti bulan November, jadi kita yang dapat dana hibah itu, yang perlombaan P2MW ini, nanti kita dibawa ke Surabaya untuk mempromosikan, membuat bazar dari produk-produk kita Yang sudah dibudidayakan Iya, dan akhirnya dibazarkan. Iya. Nah, terkait proses itu sudah ada rencana apa nih yang teman-teman rencanakan untuk ke selanjutnya selain pelaporan dan mengenai expo? Oh ya, jadi untuk laporan sedang kita susun karena output ini akan ditanggungjawabkan dalam waktu dekat ini.
Dan untuk expo sendiri kita sudah mempersiapkan tanaman-tanaman apa yang nanti akan kita bawa, lalu ada standing banner juga, lalu ada website yang baru kita buat melalui dana hibah ini tentunya untuk memperluas pemasaran kita. Lalu juga tentunya barang-barang yang nanti akan kita siapkan di sana. Betul, semoga teman-teman melalui proses tahapan setelah pelaporan dan nanti akan ada expo diperlancar, dipermudah. Berarti ini akan ada budidaya lagi. Iya, betul. Bakal ada budidaya lagi, semoga sesuai target teman-teman karena mengenai budidaya juga terkait waktu juga ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, ngebicarain soal pengemasan lagi nih teman-teman, udah bisa dilihat ini di samping kita sudah ada apa, sayur apa nih Kak? Sayur sawi. Apa bedanya pakcoy dengan sawi? Oh, bedanya sawi dan bakcoy pasti berbeda jenis ya Kak, berbeda sayuran, tapi sama-sama ya kita budidaya melalui hidroponik ini. Keunggulannya sama pastinya dari segi daripada sayuran konvensional tentunya dapat dilihat Kak. Jadi ketahanan produk ini kan kalau sayuran konvensional itu biasanya langsung layu ya Kak. Kalau kita biasanya selagi ada rokulnya dan juga rokulnya masih terdapat airnya, itu sisa budidaya di sini itu biasanya bertahan 2 hari tanpa di suhu kulkas seperti itu. Nah, untuk sawi ini segini kira-kira harganya berapa Kak? Kira-kira harganya 6.000. Oke Kak, terakhir dari aku ada nggak nih motivasi yang mau disampaikan sama Kakak untuk Sobat Ubi semua? Oke, motivasi untuk Sobat Ubi semua gitu ya. Mungkin motivasi dari kita bahwa sesama mahasiswa, kita nggak hanya belajar di kelas aja, tapi kita juga harus pandai mencari peluang, melihat peluang. Betul. Ya di luar sana, bahwasannya di luar kelas itu ada banyak sekali kesempatan, peluang yang bisa kita dapatkan selain kita mendapatkan pengalaman, kemudian peningkatan soft skill, hard skill. Itu semua juga bisa untuk menunjang masa depan kita setelah lulus tentunya gitu. Jadi intinya pandai-pandai melihat peluang dan jangan cuma aktif di kelas aja gitu. Seperti contohnya program kewirausahaan ini. Ada harapan nggak terkait untuk teman-teman semuanya gitu? Harapan kedepannya semoga setiap rangkaiannya itu bisa diikuti dengan baik oleh kita semua, kemudian pengembangan usahanya juga bisa berkembang dan berjalan sesuai dengan harapan kita semua, yang mana kelanjutannya itu diintegrasikan dengan produksi kompos dari sampah-sampah organik kampus, kemudian juga nanti akan ada pelatihan budidaya dan sebagainya yang insya Allah pelan-pelan akan kita usahakan untuk bisa terwujud seperti itu. Amin, semoga dalam proses teman-teman step per stepnya dapat terlaksanakan ya, karena ini menjadi kegiatan hal yang positif juga dan sangat menginspirasi juga buat teman-teman semua mahasiswa dari pendidikan biologi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mau sharing di sini untuk terkait perlombaan dari P2ME ini. Semoga kedepannya kita dapat menjadi wadah atau enggak aspirasi juga buat teman-teman semua yang mempunyai keinginan untuk berbudidaya, untuk melakukan hal-hal kegiatan positif lainnya ya Kak ya. Kita see you dulu buat teman-teman Sobat Ubi semuanya. See you.